فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Usabi astabahullah. Sekarang kita masih berada pada kitab At-Taharah yang berkaitan masalah adab-adab bersuci. Kita lanjutkan halaman 37. Halaman 37 bagian bawah itu. Al-ma'ul katsiru idza waqa'at fihi najasatun falam tughayyirhu fahuwa tahurun. Masyaallah, ini kaidah ini. Air yang banyak apabila terjatuh di dalamnya benda najis dan tidak berubah air tersebut, maka air tadi suci. Sebenarnya ukurannya bukan banyak sedikitnya. Sebenarnya tolak ukurnya adalah berubah atau tidak. Walaupun airnya sedikit, satu ember misalkan kejatuhan benda najis, tapi nggak berubah, tidak berubah warnanya, tidak pula rasanya, tidak pula baunya, tetap suci. Bisa dipahami? Cuman kenapa disebutkan air yang banyak? Karena untuk menjelaskan bahwasanya biasanya kalau air yang banyak itu sangat sulit untuk berubah dengan benda najis. Mafhum? Air yang banyak di sini yang diinginkan nanti adalah apa? Air laut, air sungai. Kita lihat. Qala Ibnu Mundhir rahimahullah wa ajma'u ala anna al-ma'al katsira minan nili wal bahr. Dan para ulama sepakat, ijma' itu sepakat bahwasanya air yang banyak dari sungai atau lautan, Nil itu sungai, wal bahr itu lautan, wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu, idza waqa'at fihi najasah, apabila terjatuh di dalamnya najis, falam yughayyir lahu launan wala ta'man wala rihan annahu bihalih wa yatatahharu minhu, masyaallah. Idza waqa'at, apabila terjatuh dalamnya najis, falam yughayyir, tapi tidak mengubah air tersebut warnanya, tidak pula rasanya, ta'man rasa, wala rihan, tidak pula baunya, annahu bihalih, bahwasanya air tersebut dalam keadaan seperti itu, wa yatatahharu minhu, boleh bersuci darinya. Mafhum? Suci keadaannya. Sebagaimana perkataan al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardi was thiyabi wal hijarah. Hukum asalnya miyah itu air kami, air kita itu taharah, suci. Wal ardi was thiyabi wal hijarah, tanah, pakaian, batu, itu hukum asalnya suci. Mafhum? Sampai datang yang menajisinya. Dipahami ya? Naam. Kita lihat baliknya halaman 38. Wa qala Ibnu Daqiq al-Id fi syarhi li hadits Abi Hurairah anhu alladzi dzakara al-muallif. Dan berkata Ibnu Daqiq al-Id di dalam syarah beliau terhadap hadis Abi Hurairah yang disebutkan oleh al-muallif, sudah kita lewati masalah air itu tidak ternajisi sesuatu apapun,
wa'lam anna hadzal haditsa la budda min ikhrajihi an dhahirihi wa bitakhsis, dan ketahuilah bahwasanya hadis ini harus dikeluarkan dari zahirnya dengan pengkhususan, awit taqyid atau dengan ikatan, li'anna al-ittifaqa, dikarenakan kesepakatan, waqi'un terjadi, ala anal ma'al mustabahir al-kathir jiddan, bahwasanya para ulama sepakat, kesepakatan itu terjadi untuk apa? Untuk air yang mustabhir, air yang banyak. Mustabhir itu air laut banyak, al-kathir yang banyak, jiddan banyak sekali, la tu'athir fihi najasah, yang tidak terpengaruh padanya najis. Jadi hadis yang sudah kita lewati, hadis Abi Hurairah anhu, yang artinya apa, barakallahu fiik, yang sudah kita lewati kemarin, bahwasanya apa, air itu tidak ternajisi sesuatu apapun, atau yang hadis yang kita lewati pada matan itu ya, wa la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Nah, maksudnya larangan untuk apa? Mandi janabah di air yang mengenang. Bisa dipahami ya? Jadi kaitannya dengan apa? Air tersebut, air yang diperbolehkan adalah air yang apa? Yang banyak dan tidak terpengaruh dengan najis, mungkin air laut, air sungai. Kalau itu tidak masalah, walaupun nampaknya nggak mengalir, tapi airnya banyak. Wa qala Ibnu Nujaim rahimahullah li ijma'ina ala anna al-ightisala fil ma'il katsir laisa biharam. Ijma' kami, kata Ibnu Nujaim, bahwasanya mandi di air yang banyak tidak haram. Mau mandi janabah atau mandi yang lainnya, airnya banyak, air laut, sungai, enggak haram. Wa hakadha naqala ijma' ala hadza katsirun min ahli ilm. Dan demikianlah yang telah menukilkan ijma' berdasarkan pendapat ini banyak dari kalangan ahli ilm. Intinya kalau airnya banyak itu tidak masalah. Kenapa kok enggak masalah? Karena kalau airnya banyak itu ada ihtimal tidak terpengaruh dengan benda najis itu loh. Paham? Air laut, air sungai. Tapi kalau airnya sedikit, itu khawatir nanti kalau orang mandi situ, mandi janabah, nanti khawatir ternajisi airnya gitu. Paham? Nah, berikutnya. Air kolam yang banyak, yang luas, yang dikemungkinkan besar tidak apa ternajisi dengan benda najis tadi, sama hukumnya. Sama. Intinya airnya banyak sekali. Paham ya? Tapi kalau air kolam yang kolamnya ukurannya sedikit, ukurannya kecil dan memungkinkan khawatir nanti ternajisi dengan dia mandi janabah di situ, nah itu asalnya hindari. Karena sebutkan tadi al-ma'al katsir, air yang banyak sekali. Contohnya air laut atau air sungai, bahkan air kolam. Kalau air kolamnya luas, lebar, longgar, apalagi ada aliran misalkan, kalau mengenang tadi asalnya hindari mengenang tadi. Kalau misalkan bukan air laut, bukan air sungai ya, udah kita lewati kemarin ya. Tapi kalau ada aliran itu masih toleran, karena bisa jadi airnya bergantian nanti. Nah intinya kalau masalah itu, untuk masalah boleh atau tidaknya, kemarin sudah kita lewati. Untuk najisnya itu dilihat dulu, apakah berubah warna, bau atau rasa. Tapi kalau semata-mata mandi situ, itu belum dikatakan najis airnya. Sampai 3 poin tadi terpenuhi, ima berubah baunya, rasanya atau warnanya. Karena kenapa kok dilarang dalam hadis tersebut? Khawatir aja, khawatir ternajisnya air tersebut karena mengenang gitu aja. Paham ya? Jadi upayakan kalau yang mengenang ya dihindari. Itu kesimpulannya. Tapi kalau tadi disebutkan air yang banyak, yang mengalir, yang tidak terpengaruh padanya najis, itu sudah ijma'. Paham ya? Air mengalir, airnya banyak, tidak apa? Ada ihtimal apa? Tidak tercampuri najis, maka itu ijma'. Yang ada khilaf itu air yang banyak dalam kondisi mengenang dan air yang sedikit mengenang. Kemarin kita lewati aulanya, ahsannya istanaba. Walau istanaba al-insan hadza kana ahsan, halaman 37 itu.
Kalau seandainya dia menjauh, seseorang menjauh dalam hal yang seperti ini, maka lebih baik. Paham ya? Karena apa? Karena posisinya barakallahu fiik, kalaupun tidak ternajisi itu khawatiran tadi itu. Mafhum, lebih baiknya dihindari. Nah, tapi kalau mengalir, air kolam tadi mengalir, dalam artian airnya bergantian terus, walaupun ukuran kecil pun nggak masalah, karena mengalir. Sudah keluar dari apa? Mengenang. Mafhum soalnya ya? Nanti diulang lagi halaman 37 itu bagian bawah itu. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Al-ma' idza taghayyara bi najasatin fa huwa najis. Air apabila berubah dengan benda najis maka najis. Ini sudah kaidahnya. Jadi yang pertama yang mengubah benda najis, yang kedua berubah. Qala Ibnu Mundir rahimahullah, wa ajma'u ala anna al-ma'al qalil wal katsir. Para ulama sepakat bahwasanya air yang sedikit ataupun yang banyak, idza waqa'at fihi najasatun, apabila terjatuh dalamnya najis, benda najis, fa ghayyarat al-ma'at ta'man, kemudian mengubah air tersebut ta'man. Apa ta'man? Rasanya, au launan atau warnanya, au rihan atau baunya, annahu najisun madama kadzalik, bahwasanya itu tetap najis selama keadaannya seperti itu. Mafhum? Jadi tolak ukurnya bukan banyak sedikitnya, tapi berubah atau tidak, yang mengubah tersebut benda najis atau bukan. Nah, itu aja tolak ukurnya, 2 poin. Mafhum? Kalaupun airnya sedikit, 1 ember misalkan, tertetesi benda najis, enggak berubah la warna wala bau wala rasa, kembali hukum asal suci. Mafhum? Atau airnya banyak, 1 kolam. 1 kolam ukuran 20 kali 20. Ini termasuk luas juga ya. Nah, ternyata tertetesi benda najis, berubah warna atau berubah bau atau berubah rasa, najis. Mafhum? Wa illa hukum asal air bagaimana tadi? Wal aslu fi miyahinat taharah. Hukum asal air itu suci. Kita lihat, wa qala Nawawi rahimahullah ba'da naqlihi al-ijma' Ibnu Mundir hadza. Berkata Imam Nawawi setelah beliau nukilkan ijma' Ibnu Mundir ini, wa naqala ijma' kadzalik, dan juga menukilkan ijma' yang serupa, jama'atun min ashabina, jamaah dari sahabat-sahabat kami. Siapa itu kalau dinukilkan sahabat kami? Imam Nawawi, Syafi'iyah. Wa ghairihim, dan selain mereka, sawa'un kana al-ma' jariyan aw raqidan. Penting ini, baik air tersebut mengalir ataukah airnya mengenang, qalilan aw katsiran, banyak atau sedikit, taghayyara taghayyuran fahishan, kemudian berubah dengan perubahan yang parah, aw yasiran atau sedikit, ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, yang berubah itu rasanya atau warnanya atau baunya, fakulluhu najisun bil ijma', semuanya najis dengan secara ijma'. Ini kesimpulannya barakallahu fiik. Ngalir atau enggak ngalir, sedikit atau banyak, kalau kecampurin najis dan berubah warna, bau atau rasa, najis. Paham? Nah, fahakadha naqala ijma' ala hadza ghairu wahidin min ahli ilm, dan demikian pula yang telah menukilkan ijma' mengenai pendapat ini lebih dari 1 orang dari kalangan ahli ilm. Mafhum? Naam. Kita ambil yang terakhir, al-ma'ur raqid idza laqathu najasah falam tughayyirhu. Ini penting nih. Sekarang air yang mengenang. Air mengenang ini juga sama, kecil atau besar ukurannya, itu air mengenang. Al-ma'ur raqid, air yang mengenang, idza laqathu najasatun, apabila terkena padanya najis, benda najis, alam tughayyirhu, tapi tidak mengubah. Paham ini? Air mengenang, terkena padanya benda najis tapi tidak berubah. Paham ya? Nah, contohnya tertetesi air kencing, atau mungkin apa? Terciprati kotoran manusia misalkan. Bagaimana hukumnya? Di sini ada 3 pendapat, karena panjang anak nggak baca. Karena panjang waktunya nggak cukup, nantinya atau baca sendiri. Anak baca ujungnya saja. Ada 3 pendapat.
pendapat yang kuat nanti pendapat yang ketiga. Kita baca dulu pendapat pertama. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, in kana qullatain fa aktsar lam yandus. Ini. Jika dua kulah atau lebih. Nah ini para ulama sedang pendapat kulahnya kayak apa gitu loh. Dua kulah itu berapa gitu loh. Nah menurut di sini apabila dua kulah atau lebih maka enggak najis. Wa in kana duna qullatain, tapi kalau di bawah dua kulah najisun najis walau lam yataghayyar, walaupun enggak berubah. Ini pendapatnya lemah. Kenapa lemah? Enggak berubah kok najis. Ya enggak? Ya udah kita sepakati dan dinukilkan ijma, najis itu kalau berubah. Berubah apanya? Warna atau bau atau rasa. Ini pendapat yang pertama ini mengatakan walau lam yataghayyar, walaupun enggak berubah. Afhum? Ini pendapatnya lemah. Pendapat yang kedua, al-qaulus tsani. Halaman 39 itu. Nanti antum alasannya dan bantahannya baca sendiri ya kalau sempat. Yang jelas ini pendapat lemah yang pertama tadi. Al-qaulus tsani pendapat yang kedua, halaman 39 tengah itu. 39 tengah itu. Idza kanatin najasatu baula adami. Nah, dirinci lagi nih. Kalau benda najisnya itu air kencing Bani Adam, air kencing manusia, au adaratahu al-ma'iyah, atau kotor manusia yang cair. Mungkin orang lagi sedang sakit MCRT misalkan, atau MCRT insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik, sakit MCRT misalkan, diare maksudnya. Fa innahu yanjus walau kana katsiran. Maka yang seperti najis walaupun airnya banyak. Paham ya? Illa an yashqa nazhu, kecuali kalau berat untuk apa? Mengentasnya atau istilahnya apa? Istilahnya mengurasnya. Nazhu menguras. Paham ya? Nah, ini rincian itu perlu dalil juga. Kenapa dirinci harus apa? Harus air kencing manusia. Dan harus apa? Harus kotoran manusia yang cair. Ya kan? Kotoran manusia kalaupun enggak cair pun enggak sama aja. Intinya berubah atau enggak itu aja. Ini pendapatnya lemah ya. Pendapat yang ketiga ini yang kuat, la yanjus, al-qaulus tsalits la yanjus katsirul ma' wala qaliluh. Tidak najis banyak airnya dan tidak pula sedikit airnya. Illa, kecuali idza taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bin najasah, kecuali apabila berubah warnanya atau rasanya atau baunya dengan benda najis. Nah, ini kesimpulannya. Afhum? Kadang-kala pendapat panjang lebar seperti itu nanti antum baca sendiri khilafnya karena panjang, waktunya enggak cukup. Dibuka halaman 40. Halaman 40 bagian paling bawah, ar-rajih wal qaulus tsalits. Pendapat yang kuat, pendapat yang ketiga wallahu alam. Apa pendapat yang ketiga tadi? Air yang mengenang tadi tidak najis kecuali berubah apa? Bau atau warna atau rasa dan yang mengubah benda najis. 2 poin, ingat-ingat. Coba sekarang antum Abu Ahmad, ayo. Air yang mengenang kapan dia ternajisi? Kita nggak melihat sedikit banyaknya atau besar atau kecil ukurannya ya. Di tempatnya kapan dia ternajis nih? Air yang mengenang. Kalau berubah bau atau rasa atau warna, terus yang mengubah, itu kesimpulannya. Yang mengubah benda najis. Pahami ya? Jadi walaupun yang mengubah itu benda, taruhlah yang mengubah itu benda suci, tinta misalkan, walaupun airnya seluas apapun tetap suci. Sekecil apapun itu suci, karena yang mengubah benda suci. Mafhum? Itu kesimpulannya barakallahu fiik. Sampai-sampai Imam Syaukani, lihat atasnya itu, kita tutup yang terakhir. Wa qala Syaukani rahimahullah, berkata Imam Syaukani rahimahullah, wa hadzal maqam, pembahasan ini seputar air ini najis enggak ya? Najis atau enggak? Enggak atau najis ya? Nah, itu pembahasan itu minal madayyiq allati la yahtadi ila ma huwa as-shawab fiha ila al-afrad. Termasuk pembahasan-pembahasan yang bikin sempit, yang tidak mendapatkan petunjuk untuk mengetahui mana yang benar kecuali beberapa orang saja. Makanya dipahami baik-baik tadi itu. Intinya kesimpulannya, besar atau kecil, luas ataukah kecil ukurannya, besar ataukah banyak ataukah sedikit airnya, kesimpulannya apa? Pertama,
berubah bau atau warna atau rasa. Yang kedua, yang mengubah benda najis. Paham? Karena kalau kita lihat panjang lebar khilafnya, ya ada yang mengatakan 2 kula, kurang dari 2 kula, itu nih bingung nanti. Kesimpulannya tadi itu, yang mengubah benda najis, kemudian berubah warna atau bau atau rasa, itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang berikutnya masalah anjing minum di bejana, insyaallah pada pertemuan akan datang. Nah, barakallahu fiik, karena pembahasannya panjang lebar nanti. Itu kan perintahnya kalau minum di bejana, kemudian suruh nyuci bejananya. Kalau jilat di pakaian bagaimana? 7 kali atau enggak nyucinya? Dubanya haramain misalkan, dijilat anjing, cuci 7 kali, yang terakhir pakai tanah itu atau bagaimana? Itu nanti bahasannya ada nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.